Di awal scene kita diperlihatkan di masa depan, Kang Sohe bersama ayahnya memakai baju anti peluru mengambil makanan di Indomaret yang sedang terbengkalai. Sohe juga mengambil protek dan beberapa foto pria-pria tampan yang ada di dalam majalah. Tiba-tiba mereka diberondong dengan tembakan yang berasal dari mobil-mobilan. Lalu anak-anak muda nakal datang dengan mengontrol mobil-mobilan itu dan mengatakan, "Beraninya kalian masuk ke area kami." Sohe dan ayahnya akhirnya dikepung banyak pemuda nakal bersenjata lengkap dan terjadilah baku tembak. Namun untung mereka selamat. Sohe dan ayahnya lalu berada di tempat yang dahulunya adalah tempat sauna dan restoran. Sohe bertanya, "Makanan apa yang paling enak pada zaman dulu?" Ayahnya menjawab, "Bulgogi." Sohe bertanya lagi, "Apa itu bulgogi?" Ayahnya menjawab lagi, "Masakan dari daging yang rasanya sangat enak dan ibunya suka memasaknya." Lalu kembali ke masa sekarang, petugas menyusuri sungai untuk mencari Sohe, namun Taisul telah menyelamatkan Sohe yang tertembak dengan membawanya ke ruang kerja Kim Sojin. Kim Sojin melihat Taisul yang sedang mencari obat untuk mengobati luka Sohe. Sojin hendak menelpon polisi karena melihat Sohe yang dikiranya menculik Taisul. Namun Taisul melarangnya. Lalu Sojin membantu mengambil peluru di tangan Sohe dan mengobatinya. Taisul lalu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Sojin. Namun Sojin menganggap Taisul berhalusinasi. Taisul lalu meminjam uang kepada Sojin melalui ATM-nya, lalu Sojin pulang ke rumahnya. Taisul yang melihat dompet Sohe, ia ingin membuka isi dompet itu dan penasaran dengan diarinya. Namun ia mengurungkan niat itu. Keesokan harinya Sohe sudah sadarkan diri, lalu ia mencabut cairannya dan berganti baju lalu bersarapan. Taisul memberinya suplemen dan penambah gizi karena Sojin mengatakan kalau Sohe kurang gizi. Mereka lalu hendak pergi ke gedung Wusan, tapi sebelum itu Taisul mengambil uang segebok dulu di ATM bersama dan memberikan uang itu pada Kang Sohe. Namun uang itu dibuang di tempat sampah oleh Sohe. Sohe hanya ingin membantu Taisul, bukan meminta uang, karena di masa depan banyak sekali uang dan mereka menjadikan uang itu sebagai kayu bakar. Nah, beralih pada polisi yang bersentuhan dengan makhluk asing, dia disekap di sebuah ruangan tertutup oleh biro kontrol. Kepala biro kontrol itu menjelaskan pada polisi yang bernama Jung Honggi itu bahwa para imigran itu datang dari mesin pengunggah. Dia juga mengatakan kalau selama Jung disekap di sini, ibunya telah meninggal dan orang yang membunuhnya adalah Kang Sohe. Akhirnya polisi Jung bergabung dengan biro kontrol untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Beralih ke Taisul yang melihat semua orang seolah-olah seperti hantaisan. Di sisi lain, Kang Sohe merasa kepalanya pusing lalu berlari hingga hampir tertabrak mobil di jalan. Lalu Taisul datang menyelamatkan Sohe. Taisul mengatakan kalau dia ingin menemukan kakaknya, jadi dia meminta Sohe untuk menemaninya agar tidak mati dan menyelamatkan dunia. Akhirnya Kang Sohe dan Taisul berada di sauna. Mereka mandi dan makan di sana. Dan akhirnya Kang Sohe bisa makan bulgogi juga di sana. Lalu Taisul memberikan HP baru dan buku diare baru kepada Kang Sohe. Nah, saat makan, Taisul mengingat sesuatu dan menyadari bahwa benda-benda hasil penelitiannya yang disimpan di berangkas mungkin adalah pengunggah. Mereka lalu pulang ke rumah Taisul dan masuk ke rumah dengan melepas sepatu agar tidak diketahui orang-orang. Ternyata saat itu juga polisi datang bersama dengan sekretaris. Mereka lalu bersembunyi di lemari. Mereka hampir saja ketangkap dan ketahuan oleh sekretaris, namun untung ada seseorang yang menelpon si sekretaris. Jadi sekretaris itu tidak jadi membuka lemari. Beralih pada Sojin yang hendak menelpon polisi untuk melaporkan keberadaan Taisul, namun tidak jadi karena mengingat ucapan Taisul.
Kembali pada Taisul dan Sohe yang tidak bisa pergi dari rumah karena banyak polisi yang berjaga di rumahnya. Akhirnya mereka tetap berada di rumah Taisul dan Sohe bercerita kalau dia ingin pergi ke pasar malam. Taisul tidak menyukai pasar malam karena dia memiliki pengalaman buruk. Akhirnya saat Taisul bercerita, Sohe tertidur di bahu Taisul. Lalu scene beralih pada polisi Jang yang bersiap untuk menyerang Sohe bersama para biro kontrol. Mereka menyiapkan senjata-senjata terbaik untuk menyerang Kang Sohe dan Han Taisul. Dan drama pun bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.